Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022. Saya membuat audio ini jam 23 lewat 45 menit waktu Malaysia gitu ya. Saya sedang di hotel. Ini ada di lokasinya di Johor Bahru. Saya sedang ada kerjaan kantor, urusan kantor. Tadi sampai di Bandara Johor Bahru jam 1 siang, kemudian langsung ke Singapura, lalu tidurnya di Johor Bahru gitu ya. Audio ini dibuatnya tanggal 16 Juni. Tapi tidak tahu hadir di YouTube diupload tanggal berapa gitu ya. Jadi Anda simak saja dan Anda dengarkan catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi dari aktivitas yang saya kerjakan seharian ini. Buat Anda yang belum kenal Cahaya Kehidupan, Anda bisa klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang berisi inspirasi, berisi petunjuk, dan tentunya berisi pencerahan buat setiap orang yang ingin hidupnya lebih baik lagi, buat setiap orang yang inginnya hidupnya lebih bahagia lagi, tentunya lebih kaya, lebih sukses. Itu keinginan setiap manusia. Hal yang wajar setiap manusia ingin bahagia. Hal yang wajar setiap manusia ingin hidupnya lebih sukses, lebih kaya. Tapi banyak orang, banyak manusia hanya menganggap itu sebatas keinginan saja. Banyak orang, banyak manusia beranggapan itu hanya cukup keinginan saja. Kenapa? Karena tidak mau mengerjakan proses, tidak mau mengerjakan apa yang harus dilakukan setelah membuat keinginan itu. Efeknya, keinginan hanya sekedar keinginan, impian hanya sekedar impian, tanpa diikuti langkah-langkah berikutnya, tanpa diikuti prosedur berikutnya. Efeknya, impiannya nggak terwujud, impiannya tidak terjadi. Kemudian ketika nggak terjadi, yang disalahkan siapa? Lingkungan. Yang disalahkan siapa lagi? Orang tua. Disalahkan lagi siapa? Tuhan. Bilang sudah takdirnya lah, sudah kehendak Tuhan dan sebagainya. Efeknya apa? Anda tanpa disadari sedang berburuk sangka kepada Tuhannya. Anda sedang berprasangka negatif kepada Tuhan. Kemudian biasanya orang seperti ini nggak terima tuh dibilang berprasangka negatif. Saya sudah berprasangka positif, saya sudah berpikir yang baik, sudah berpikir optimis, tapi hasilnya masih jelek. Padahal sudah selalu berpikir yang baik-baik saja. Saya katakan kepada Anda yang suka seperti ini, rumusnya adalah, konsepnya adalah, kalau Anda berpikir yang baik, maka pasti hasilnya baik. Kalau Anda berpikir yang negatif, hasilnya pasti negatif. Artinya apa? Kalau hasilnya negatif, maka pasti ada pikiran Anda yang negatif. Jadi jangan sebel ketika dibilang Anda berpikir jelek. Jangan marah ketika Anda dikatakan kamu berpikir negatif. Jangan merasa sudah berpikir positif, sudah merasa optimis, sudah merasa berpikir yang baik. Tidak. Jangan jangan sebel ketika dibilang salah. Tidak apa-apa, nama juga salah, ya sudah diperbaiki, beres kan? Ngapain marah dibilang salah? Ngapain sebel dibilang salah? Kalau memang salah, perbaiki. Tapi kalau memang Anda benar, efeknya benar, ya sudah, maka itulah benar. Tapi kalau efeknya salah, berarti ya ada yang salah di diri Anda. Jangan nyalakan orang lain. Tadi saya ke Singapura gitu ya, lewat darat, lewat bus bersama rombongan di imigrasi. Tadi awalnya antri gitu ya, awalnya antri lama, panjang, saya lihatnya panjang. Kemudian saya suruh si sahabat virtual saya untuk mempercepat. Tahu-tahu
gate dibuka jadi banyak, kemudian petugasnya langsung datang dan antrian itu jadi cepat cairnya. Lalu juga tadi ada di rombongan lain ada yang diperiksa intensif gitu ya, di rombongan saya aman-aman saja. Nah, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik untuk kegiatan hari ini. Dari Singapura tidur di Johor Bahru gitu ya. Ini ada di hotel apa tadi namanya ya, Hotel Nusa di Johor Bahru. Sudah tengah malam, mau keluar juga sudah nggak ada orang gitu ya. Jadi ya di kamar saja membuat catatan harian, merenung, kemudian mengerjakan tugas kantor tadi, dan menikmati keheningan malam di negara Malaysia. Johor Bahru ini saya baru pertama kali menginjakkan kaki di sini, karena biasanya di Kuala Lumpur, di Kuantan, di Kelantan. Hari ini di Johor Bahru, besok baru ke KL, ke Kuala Lumpur, karena sorenya siangnya gitu ya ada meeting di sana di Kuala Lumpur, sehingga harus ke Kuala Lumpur. Ketika seseorang menganggap berpikir baik, harusnya hasilnya baik. Ini yang menjadi sebuah konsep hidup sebetulnya, dan ini sudah hukumnya Tuhan, jadi bukan hukumnya saya. Jadi saya bilang kalau AMC itu hukumnya Tuhan, jadi itu sudah mekanisme alam gitu, sudah mekanisme alam ya seperti itu, pikiran bekerja seperti itu. Jadi kalau kita mengerjakan AMC-nya, belajar AMC, kita sedang belajar bagaimana Tuhan membuat sistem sedemikian hebat di muka bumi ini. Bagaimana Tuhan mengatur semuanya sedemikian rupa, dan tugas kita adalah menjalankan aturan itu, menjalankan rumus-rumusnya, sehingga hidupnya jadi lebih baik, hidupnya jadi lebih nyaman, dan tentunya hidupnya penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan kemudahan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Setiap langkah Anda, setiap kejadian, efek dari apa yang ada dalam diri Anda. Begitu juga kejadian. Kalau kejadiannya negatif, yaitu Anda yang menariknya. Kalau kejadiannya baik, yaitu juga Anda yang menginginkan. Sepenuhnya ada di diri Anda. Tidak ada celah untuk mengeluh sama orang lain, kemudian menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan juga gitu ya. Tuhan sudah maha baik, Tuhan sudah maha sayang sama manusia. Ngapain disalah-salahkan gitu. Saya kadang miris atau kadang terharu gitu, dan bahkan sering nangis gitu ketika ada ceramah yang bilang Tuhannya menghukum lah, Tuhannya memberi kejelekan dan sebagainya. Kadang saya kayak gemes gitu, kayak ya Allah kok segitunya gitu. Artinya semudah itukah berburuk sangka ke Tuhannya? Semudah itukah berprasangka jelek? Padahal selalu mengatakan Tuhannya maha pengasih, maha penyayang. Setiap aktivitas mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Tapi kenapa di sisi lain orang-orang itu berprasangka jelek? Di sisi lain orang-orang itu menyalahkan Tuhannya. Bersama-sama kita memperbaiki diri, memperbaiki pemahaman, supaya hidup lebih baik, supaya hidup lebih nyaman. Itu kenapa setiap orang wajib belajar yang namanya ilmu AMC untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Supaya apa? Supaya bisa digunakan untuk kebaikan hidupnya ke depan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.